Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Ya, seperti di judul, di video kali ini gue kebagian buat nge-review salah satu TWS-nya dari Irfan. Ini dia, Irfan RS. Terbalik, ini barangnya. Oke, kita mulai dari harganya. Si Irfan RS ini dia dibanderol dengan harga Rp699.000. Ya, 600 ribuan, 700 ribuan, ya, in between ya. Di dalam boxnya ada satu charging case-nya, kemudian ada sepasang earbuds-nya, terus juga ada satu charging cable yang udah USB Type-C kayak gini. Terus juga ada 3 pasang extra ear tips dengan ukuran yang berbeda, lalu ada satu manual book, dan dapat juga nih kayak cotton buds gitu ini buat bersihin si earbuds-nya, lengkap dengan instruksinya. Untuk build quality-nya udah lumayan oke ya. Dia finishingnya udah rapi, terus materialnya bener-bener masih didominasi dengan plastik dan finishing doff kayak gini. Cuman di sini gue ngerasain dia tidak ada permainan dari materialnya, jadi kerasa masih kayak TWS budget untuk build-nya. Gue masih menemukan goyangan di penutup case-nya pada saat tertutup, tapi kalau misalnya dibuka kayak gini sih ini udah aman ya. Terus kalau misalnya kita kocok-kocok, masih kedengeran banget kan suaranya. Tapi lampu indikatornya tidak menyala, jadi ini udah aman. Si Irfan RS ini juga lumayan ringan menurut gua, karena bobotnya itu total cuma 52,3 gram dan per earbudnya cuma 4,9 gram aja. Kalau dilihat dari desainnya menurut gua sih ini ya biasa banget ya. Maksudnya ada warnanya cuma hitam kayak gini, kemudian juga bentuknya oval khas dari Irfan. Tapi ya akan lebih bagus sebenarnya kalau misalnya ada diferensiasi di warna, misalnya ada warna putih, ada warna abu-abu. Ya menurut gua sih kayak gitu. Lanjut, ada logo Irfan di bagian penutup case-nya, terus juga ada lampu indikator di bagian depan case-nya. Ada slot Type-C di bagian belakangnya, serta spek TWS di bagian bawah case-nya. Yang meskipun kelihatannya nggak penting ya si keterangan di bawah TWS ini, tapi kalau misalnya menurut gua sih teman-teman kalau beli TWS atau barang elektronik mending baca-baca deh, karena di sini aja tertulis ya power input dan power outputnya, jadi teman-teman bisa lebih mengenal produk elektronik yang teman-teman beli. Oh iya, di penutup case-nya juga ada penahan, jadi tutupnya nggak gampang ketutup sendiri. Serta penutupnya terbuka dengan sangat lebar ya, jadi ini enak banget, memudahkan untuk kita dalam mengeluarkan atau memasukkan si earbuds-nya ke dalam case. Sementara untuk earbuds-nya, dia tipenya in-ear dengan tangkai dan warnanya two-tone kayak gini. Ini kayak titanium di bagian tangkainya dan hitam di bagian dalamnya. Ada logo Irfan di bagian tangkai bagian luarnya, terus juga ada 2 buah lubang mic di setiap earbuds-nya, yaitu di bagian atas dan di bagian bawah tangkainya. Kalau di bagian dalamnya sih ini ada indikator right dan left serta konektornya aja. Terus juga untuk nozzle speakernya, dia bulat ya bentuknya, dan grillnya ini silver kayak gini. Grillnya juga beda ya, jadi ini lubangnya ini bener-bener kayak apa ya, dibuatnya cakep sih, beda sama nozzle-nozzle di TWS kebanyakan. Untuk fittingnya sendiri, menurut gua ini udah nyaman ya. Cuman karena bagian kepala earbuds-nya dia agak besar, jadi kalau misalnya dipakai lama ya akan kerasa sedikit pegal sih. Tapi gripnya juara banget. Ya memang ya hasilnya nggak mungkin sama antara telinga gua dan telinganya teman-teman, karena mungkin ya bentuk telinga kita dan ukurannya akan berbeda. Tapi di telinga gua ini bener, gripnya ngunci banget di telinga gua. Jadi gua mau geleng-geleng kayak gimana, gua gerak kayak gimana pun, dia fittingnya tidak berubah. Ingat ya, fittingnya tidak berubah sama sekali. Dia tidak bergeser sedikit pun. Jadi ini cocok banget buat kegiatan olahraga. Apalagi dia sudah dibekali dengan IPX5 Sweat and Water Resistant. Ya intinya sih dia udah cocok lah buat kegiatan olahraga, asal bukan olahraga yang ekstrim-ekstrim banget ya. Untuk koneksinya, dia sudah menggunakan chipset dari Qualcomm, yaitu QCC3046, Bluetooth 5.2, dan kodek SBC, AAC, dan aptX. Nah, buat teman-teman pengguna Android nih pasti seneng banget ya. Maksudnya kita kebantu dengan adanya kodek aptX yang membuat suaranya menjadi lebih baik. Kalau untuk pairing sih ini simple banget ya. Teman-teman tinggal buka aja case-nya. Kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone atau device teman-teman. Udah gitu tinggal search aja. Nanti juga bakalan connect. Dan dengan Bluetooth 5.2-nya, koneksinya itu beneran stabil. Beneran stabil. Gua nggak pernah mengalami sedikit pun gangguan koneksi. Baik antara earbuds-nya ataupun dengan device gua. Padahal ya jaraknya ini lumayan jauh ya. Maksudnya gue bisa jalan di ruang terbuka bahkan sampai 15 meter. Jadi ini enak banget kalau dipakai jauh tuh. Terus juga dia sudah bisa dipakai untuk single use baik kanan maupun kirinya secara terpisah. Jadi perpindahannya sudah flawless antara kanan dan kiri, nggak ada gangguan di jeda musik, misalnya kayak musiknya berhenti gitu, nggak sama sekali. Terus juga dia nggak ada voice prompt, jadi bener-bener lagunya tabrak terus.
Untuk kontrolnya dia menggunakan touch sensor dan kontrolnya udah lumayan lengkap. Dia bisa menerima dan mengakhiri panggilan, play pause, volume control, next track, mengubah mode dari ANC, kemudian ambient dan normal mode-nya, terus juga bisa game mode, voice assistant, dan yang terakhir adalah transfers to calls. Nah, terus untuk previous track-nya gimana, Bang? Previous track bisa teman-teman dapatkan di custom control di aplikasinya. Ya, jadi intinya semua kontrolnya sih ada, tapi harus ada yang dikorbankan. Nah, jadi kayak di switch aja, mana yang lebih penting itu yang dihadirkan. Terus untuk sensitivitas kontrolnya menurut gua udah oke, cuman kerasa sedikit agak oversensitif. Mungkin bukan oversensitif ya, mungkin penempatannya aja tangkainya. Jadi kayak misalnya gua kesentuh dikit atau gua mau ngebenerin earbuds-nya itu langsung suka ke touch. Ya intinya butuh adaptasi lebih lagi ya ketika teman-teman menggunakan si Earfun RS ini. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Earfun Audio yang bisa teman-teman download di App Store maupun Play Store. Di sini teman-teman bisa lihat indikator baterai untuk earbuds-nya, kemudian juga bisa mengganti mode dari normal ke ANC dan ke ambient. Terus juga teman-teman bisa mengaktifkan game mode-nya. Selain itu, teman-teman juga bisa setting equalizer-nya. Bisa custom atau menggunakan preset equalizer-nya. Ada bass boost, ada bass reducer, terus juga ada treble boost atau treble reducer. Yang disayangkan di sini meskipun si RS ini dia sudah dilengkapi dengan custom equalizer atau equalizer lah kasarnya ya, tapi perubahannya tidak terlalu signifikan. Itu yang gua rasain. Kemudian kita pindah ke menu berikutnya nih, ada produk tutorial. Ini sebenarnya kayak manualnya si RS sih. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ke pojok kanan atas, ini ada setting. Nah, di sini teman-teman bisa ganti nama TWS-nya, biar benar-benar berasa kayak punya kalian. Terus juga untuk akses custom kontrolnya, sama firmware upgrade-nya. Tapi, yang keren dari si Earfun RS ini, di harganya yang cuma 600-700 ribu tadi, ini dia sudah dilengkapi dengan dual device connection. Ya, dia bisa connect ke dua device dalam waktu bersamaan. Kenapa gue bilang keren? Karena di harga segini, mayoritas TWS hanya menawarkan switch device. Jadi dia tidak benar-benar untuk connect ke dua device, tapi dia hanya switch aja dari device A ke device B. Sementara si Earfun RS ini dia bisa connect keduanya, kayak TWS-TWS mahal. Nah, terus fungsinya buat apa? Fungsinya misalnya kayak gini, teman-teman lagi pakai atau lagi connect si TWS-nya ke laptop ya, lagi dengerin lagu atau lagi mengerjakan sesuatu lah di laptop. Tapi dia juga connect ke handphonenya teman-teman. Kemudian ada telepon dari handphonenya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung angkat tuh teleponnya. Enak kan? Oh iya, sampai lupa. Dia kan sudah dilengkapi dengan ANC dan ambient. Nah, gimana nih kualitasnya? Menurut gua ANC-nya udah lumayan oke. Meskipun bukan yang terbaik ya, tapi untuk harganya ini udah bagus banget. Karena dia kerasa benar-benar udah kedap, meskipun suara-suara statik di low noise itu dia masih kayak ada masuk tipis-tipis. But is okay. Karena dia bisa benar-benar bikin apa ya, hening suasana ketika kita mengaktifkan si ANC-nya. Hal ini juga dibantu dari passive noise isolation-nya dia yang sudah baik. Jadi meskipun di normal mode-nya nih tanpa ANC, dia juga udah lumayan kedap. Itu kerennya. Nah, terus untuk ambient mode-nya, gue ngerasain juga dia udah cukup natural ya, udah enak buat dipakai. Jadi bisa banget kayak misalnya teman-teman pakai buat gue sepeda atau misalnya buat jogging di pinggir jalan. Tapi biar aware sama sekeliling gitu, takutnya nanti keserempet motor apa segala macem, ini udah bisa banget buat dipakai. Nih deh, biar jelasnya, teman-teman dengar aja dulu ANC dan ambient testnya. Ambient sound. Noise cancelling. Normal. Ambient sound. Noise cancelling. Normal. Untuk latency-nya gimana nih? Nah, dia kan udah ada game mode ya, seperti yang tadi udah gue jelasin ya. Dia diklaim itu punya latency sekitar 200 millisecond tanpa game mode-nya dan 100 millisecond dengan game mode-nya. Tapi sesuai pengalaman gue ketika gue menggunakan untuk sosmed, Reels, dan lain-lain, YouTube, TikTok, ya menurut gue sih udah cukup nyaman untuk digunakan. Tapi kalau dibuat main game, meskipun dengan mengaktifkan game mode-nya, ya masih agak kerasa sih sebenarnya delay-nya. Tapi biar jelas nih, teman-teman tonton aja sendiri latency testnya. Game mode off. Game mode on.
Game mode off. Game mode on. Untuk baterainya, si Irfan RS ini dia dilengkapi dengan 500 mAh di case-nya. Dan per earbuds-nya itu 40 mAh. Yang diklaim itu dengan ANC on dia punya playtime 5 jam. Dan 6 jam untuk ANC yang off ya. Tapi sesuai dengan pengetesan gua sih dia agak sedikit meleset dari klaimnya ya. Jadi gua cuma dapat di 4 jam 30 menit untuk ANC yang on. Dan di sekitar 5 jam 40 menit untuk ANC-nya off. Jadi karena beda klaim sama hasil tesnya cuman segitu doang, menurut gua sih ya not big deal ya. Masih oke, masih rata-rata TWS ya begitu. Terus juga mungkin teman-teman ada yang bertanya juga karena ini kejadian nggak cuman di si Irfan RS ini. Jadi baterai yang sebelah kanan dan earbud sebelah kirinya itu akan berbeda sekitar 10-15%. Ini adalah hal yang wajar. Jadi baterai yang lebih cepat habis itu karena dia si TWS-nya, earbuds-nya yang connect ke handphone. Jadi itu lebih menguras tenaga atau lebih menguras baterai. Dan yang lebih kerennya lagi, di harga segini dia sudah didukung dengan wireless charging. Kayak gila ya, wireless charging ini fiturnya banyak banget si Irfan RS ini. Dan untuk charging time-nya sendiri itu sekitar 1 jam untuk earbuds-nya, kemudian 2 jam untuk case-nya, dan 3,5 jam jika teman-teman menggunakan wireless charging. Dan untuk charging-nya, ingat ya, seperti yang tertera pada dus dan di si TWS-nya. Kalau dia butuh input itu 5 volt 1 ampere. Nah, sekarang bagian mic-nya. Gimana nih kira-kira? Karena dia sudah dilengkapi dengan 4 mikrofon noise cancellation teknologi. Ya, itulah yang dia bilang seperti itu. Tapi menurut pengetesan gua ketika gua teleponan sama Bro Dani sih, menurut Bro Dani ini mic-nya agak kurang ya. Agak kurang nih. Karena kerasanya agak kasar, agak pecah. Kemudian kerasa, ya intinya kurang natural aja. Tapi biar teman-teman lebih jelas nih, dengar aja sendiri si mic testnya. Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mic langsung dari si Irfan RS. Gimana nih? Apakah sesuai dengan penilaian gua di awal dari tes gua teleponan sama Bro Dani tadi yang udah gua ceritain? Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kira-kira seperti ini suara mic-nya si Irfan RS dalam kondisi yang sepi. Sekarang kita coba di kondisi yang ramai dengan teknologi noise cancelling-nya. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suaranya si Irfan RS mic-nya dengan gangguan ambient dari luar. Gimana nih? Apakah suaranya tumpang tindih? Apakah suara gua tetap jelas? Atau suara luarnya masih masuk yang bikin jadinya kayak campur aduk? Gimana nih teman-teman? Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Teman-teman bisa menilai sendiri kualitas mic-nya. Sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Biar lebih jelas teman-teman denger aja dulu sound sample-nya. To make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Dengan 10 mm wall composite driver, suaranya V-shape, fun, dengan treble yang tidak terlalu metalik. Untuk bagian bassnya, dia kerasa solid dan deep, enak pokoknya. Dan di bagian mid si bassnya itu dia kerasa bener-bener tebel. Dimana hal ini bikin si Irfan RS ini cocok banget buat ngedengerin kayak lagu-lagu techno, EDM, hip hop, pop. Dimana lagu-lagu dengan genre ini membutuhkan bagian atau sektor low yang kuat menurut gua. Buat gue pribadi, dia racikan bassnya udah pas, udah enak buat dipakai dengerin musik yang jedak-jeduk. Tapi sayangnya gue masih ngerasain distorsi di bagian bassnya. Dan juga ada gemericik di setiap, setelah ketukan dentuman bass itu kayak ada gitunya.
Cuman beda ya, dia nggak pecah. Itu gemericik tuh bukan bentuknya dia pecah. Enggak, dia memang karakternya begitu. Kalau pecah tuh lebih kecak gitu tuh nggak enak. Kalau ini masih enak. Cuman gara-gara gemericiknya itu jadi kayak akurasi di bassnya gue ngerasain agak berkurang. Terus juga untuk bagian sub bassnya ini bener-bener keluar brrr gitu tuh kerasa. Jadi buat lagu-lagu techno atau lagu EDM yang dropnya agak panjang yang brrr gitu tuh bener-bener kerasa. Nikmat. Sedangkan untuk detail di bassnya dan artikulasi menurut gua udah cukup baik ya. Jadi si TWS ini, si Irfan RS ini dia masuk ke jajaran TWS dengan bass yang enak di harganya. Kita pindah ke bagian midsnya, gua ngerasain karena dia V-shape tadi ya, memang midsnya agak mundur ke belakang, tapi masih tetap enak buat digunakan. Suara-suara tinggi kayak suara-suara vokal cewek gitu, itu lebih ke emphasize ya, lebih maju. Dan hal ini juga terjadi untuk beberapa instrumen. Misalnya contoh kayak biola dan saxophone. Separasinya menurut gua udah cukup baik, jadi gua nggak ngalamin kayak tabrakan antara vokal dengan instrumen atau sesama instrumen dan sesama vokal misalnya. Udah nggak, pembagiannya itu udah terpisah dan ada gitu. Beberapa detail di bagian midsnya masih bisa gua temukan, tapi kalau untuk mikro detail itu udah susah banget. Ya intinya buat TWS V-shape sih ini udah enak banget ya. Maksudnya di jajaran harganya ya, karena kebanyakan TWS di harganya ini dia V-shape dan midnya jauh mundur ke belakang, terus jadi kerasanya malah mendem. Kalau ini tuh enggak. Sedangkan untuk treble-nya, nah ini juga gua suka, seriusan, gua suka sama treble-nya. Gua personal bukan orang yang suka dengan treble yang terlalu metalik. Dan menurut gua si RS ini dia treble-nya aman, tanpa mengurangi kualitasnya. Karena V-shape-nya tadi, treble-nya memang naik, cuman kerasa nggak sampai nusuk. Jadi masih enak digunakan, apalagi kalau untuk lama-lamaan. Jadi nggak bikin kuping cepet capek. Ya intinya si treble-nya tuh kerasa lepas ya, dia kerasa lumayan airy, lumayan, gimana ya, kayak tes tuh kayak kerasa jadi ada ruang gitu, tes gitu tuh lepas tuh itu enak banget. Untuk vokal dan instrumen dengan nada-nada tinggi juga dia kerasa udah natural. Terus juga untuk detail dan akurasi di bagian treble-nya ini menurut gua udah enak. Ya cuman gua ngingetin aja ya, meskipun dia V-shape dengan treble yang tidak terlalu metalik tuh yang udah enak gua bilang. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai di lagu-lagu yang treble-nya intensi ya tetap aja bikin kuping capek. Untuk soundstage-nya gue ngerasain dia udah cukup luas. Jadi gue ngedengerin lagu tuh gue ngerasain semua suara itu berasal dari keluar kepala gue. Jadi kayak, wah itu udah beneran enak. Didukung dengan imaging-nya dia yang juga udah oke. Meskipun nggak sampai yang bikin gue, wah nggak sih. Tapi ini udah beneran enak buat dipakai. Kesimpulannya, ya meskipun si Irfan RS ini punya beberapa kelemahan kayak mic-nya yang biasa aja, build quality-nya juga yang biasa aja, kemudian juga latensinya juga ya biasa-biasa juga, tapi kelemahannya ketutupan dengan kelebihannya, karena kelebihannya lebih banyak menurut gua. Kayak misalnya dia udah dilengkapi dengan aplikasi, kemudian juga ANC-nya udah oke, suaranya enak, dia bisa dual device connection, ditambah di harga segini dia juga sudah bisa wireless charging kan, itu mantep. Ya intinya kalau misalnya teman-teman tanya, "Bang, lu tertarik gak buat beli?" Jujur gua tertarik buat beli karena dia fiturnya banyak dan membantu banget. Terutama kalau misalnya gua suka olahraga, ini bisa banget buat dipakai olahraga karena gripnya juga udah oke dan fitur-fitur lainnya bekerja dengan baik, dengan apa ya, mempermudah kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Apalagi dengan harganya yang sangat bersahabat ya. Segini tuh bersahabat. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya, coba bandingin sama merek-merek lain deh. Jadi gue bisa banget rekomendasikan si RS ini untuk teman-teman beli. Oke guys, gitu aja videonya. Sorry kalau misalnya terlalu singkat. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Mudah-mudahan masih kita bisa balesin satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan konten Bongkar Bro, jangan lupa dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.